Allah mensucikan Siti Maryam, memberikan anak yang langsung dari Allah untuknya. Dan kata Allah, dia adalah orang yang termasuk didekatkan kepadaku. Jadi penciptaan Nabi Isa ini sama dengan penciptaan Nabi Adam, langsung dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, adalah putra dari Imran. Beliau ini terkenal dengan seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Begitu juga dengan ibunya. Ibunya adalah Hannah bin Wafud bin Qabil, juga seorang ahli ibadah. Jadi suami istri yang soleh dan solehah. Nah, ini pengaruhnya besar terhadap keturunan. Nah, sementara Nabi Zakaria yang ada pada zaman itu adalah suami dari tantenya Siti Maryam yang bernama Asya. Nah, jadi ini kita lihat keturunan dari awal, seorang yang soleh, ibu seorang yang soleha. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebelum menikah atau memilih pasangan, carilah orang-orang yang soleh atau soleha. Karena kalau misalnya calon suami soleh, calon istri enggak soleha, susah nanti jadinya. Atau sebaliknya, perempuannya soleha, suaminya pula yang tidak taat, maka nanti jadinya. Nah, ini supaya kita tahu keturunan yang akan dilahirkan adalah orang-orang yang suci dari kesalahan. Jadi ibunda Siti Maryam ini, dia ini lama tidak hamil. Jadi sudah menikah tapi lama tidak hamil. Sampai suatu ketika dia melihat ada burung yang sedang memberikan makan kepada anaknya. Begitu melihat burung sedang memberi makan kepada anaknya, ini rindu di hati Hannah untuk memiliki anak. Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika Engkau memberikan aku anak, aku akan membuat anak itu soleh semampuku, dan aku akan ajarkan dia kepada ahli ibadah untuk senantiasa bertakarub kepadamu." Setelah suci dari haid, alhamdulillah, akhirnya hubungan antara Imran dan Hannah ini membuahkan kehamilan. Nah, setelah melahirkan rupanya yang lahir anak perempuan. Nah, jadi mintanya tadi anak yang soleh, tapi justru Allah kasih anak perempuan. Di sini Allah ingin menegaskan anak laki-laki dan perempuan itu memang tidak sama, tetapi untuk ketakwaan tidak ada yang berbeda di sisi Allah. Jadi jangan sampai kita ini ngotot minta anak mesti laki-laki atau minta anak mesti perempuan. Nah, ini tidak boleh. Jangan Allah yang kita dikte, terserah Allah mau kasih kita apa. Nah, jadi tetap bersyukur ibunda Siti Maryam ini, walaupun dia mendapatkan anak perempuan, maka dia tetap mengatakan kepada Allah bahwa aku tetap menazarkan anak ini untuk mengabdi kepadamu ya Allah, dan aku telah memberikan nama kepada anakku ini Maryam. Nah, inilah dalil untuk memberikan nama anak itu di hari kelahirannya, itu yang lebih afdal. Tapi dalam hadis Rasulullah mengatakan, dari hadis dari Samurah
dari hadis ini marfu dari Rasulullah, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan kambing untuknya pada hari ketujuh kelahirannya. Nah, ini yang disampaikan Rasulullah, hari ketujuh kelahiran itu kalau bisa dia sudah dikekah, kemudian diberi nama dan dicukur rambutnya, jadi di hari ke-7. Nah, ini yang paling afdolnya di hari ke-7. Setelah itu Hannah, ibunda Siti Maryam ini berdoa kepada Allah yang diabadikan Allah dalam surah Al-Imran ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan untuknya ya Allah serta anak keturunannya kepadamu, ke dalam pemeliharaanmu daripada godaan syaitan yang terkutuk. Nah, ini doa ini juga dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita kelahiran anak. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Tidak ada seorang pun anak yang dilahirkan melainkan setan menjamahnya pada saat kelahirannya itu, sehingga anak itu menjerit menangis. Nah, itu yang membuat anak-anak bayi itu menangis karena setan menjamahnya. Kecuali, nah ini kata Rasulullah, kecuali yang tidak dijamah itu adalah Maryam dan putranya. Putranya maksudnya nantinya siapa? Isa alaihissalam. Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah jika kalian menghendaki. Nah, makanya dibacalah ketika anak itu lahir, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindunganmu untuknya ya Allah, untuk anakku ini serta anak-anak keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Nah, setelah Siti Maryam ini lahir, terjadilah sengketa. Nah, terjadi sengketa. Ini nanti ahli ibadahnya siapa yang akan menjaganya di Baitul Maqdis? Siapa yang akan menjaga anak ini? Nah, karena Hannah telah menazarkan anaknya untuk mengabdi kepada Allah. Setelah dia susukan anak itu dalam pemeliharaannya, maka akan diserahkan kepada ahli ibadah yang akan menjaganya. Nah, terjadi persengketaan, semua orang mau, termasuk Nabi Zakaria juga mau. Nah, bagaimana cara Allah memilih Nabi Zakaria untuk menjaga Siti Maryam? Waktu itu orang-orang Bani Israel minta diundi, kita mesti undi nama siapa yang berhak untuk memelihara anak ini. Nah, ini yang disampaikan Allah dalam surah Ali Imran ayat 44. Dzalika min abalil ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim idz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama wa ma kunta ladaihim idz yakhtasimun. Yang demikian ini adalah sebagian dari berita gaib yang kami beritakan kepadamu Muhammad, padahal kamu tidak hadir di antara mereka ketika mereka melemparkan anak panah untuk mengundi siapa di antara mereka yang memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika persengketaan itu. Nah, inilah bukti bahwa Allah lah yang memberitahu kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah bisa menjelaskan kepada para sahabat bahwa terjadi pengundian ketika hendak memelihara Maryam. Nah, undian yang pertama itu diletakkan anak panah dengan nama-nama orang yang akan memelihara Siti Maryam ini, termasuk Nabi Zakaria. Disuruhlah anak yang belum balik untuk memilih panah. Nah, seperti kita cabut inilah arisan, nama siapa yang keluar. Nah, ternyata pertama ini yang keluar nama Nabi Zakaria. Oke, udah menang Nabi Zakaria di undian yang pertama. Kemudian mereka masih kurang senang, undi lagi. Cara yang kedua ini, semua anak panah itu dikasih nama-nama orang yang akan memelihara Siti Maryam, dilemparkan ke sungai. Siapa yang panahnya melawan arus, tidak ikut hanyut, maka dialah yang memelihara Maryam. Nah, yang di kedua ini masih juga Nabi Zakaria yang menang. Hanya panah Nabi Zakaria lah yang melawan arus. Diulang lagi yang ketiga, dilemparkan anak-anak panah ini ke sungai. Kemudian siapa yang panahnya hanyut, justru itu yang akan memelihara Maryam. Dilemparkan lagi, anehnya apa? Hanya anak panah Nabi Zakaria yang hanyut, selebihnya melawan arus. Resmilah
Siti Maryam di bawah pengasuhan Nabi Zakaria. Betapa bahagianya Nabi Zakaria bisa memelihara Siti Maryam. Dan mulai Nabi Zakaria takjub ketika memelihara Siti Maryam ini. Ini dalam surah Ali Imran ayat 37. Setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam, ia dapati di sisinya buah-buahan yang padahal tidak musim pada masa itu. Ditanya oleh Nabi Zakaria, hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Kemudian Siti Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada hambanya tanpa hisab. Nah, jadi ini ingat, kalau bisa kita menjaga kesucian diri kita, maka Allah akan tidak hitung-hitungan memberikan rezeki kepada kita. Cuma menjaga kesucian yang sulit. Kadang kita menang, banyak kalahnya. Nah, disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah meminta anak. Nah, ini yang sebelumnya kita ceritakan, yaitu Yahya. Jadi sezaman tuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa alaihissalam. Nah, dalam surah Ali Imran ayat 42-47 ada di situ dikatakan malaikat berkata kepada Siti Maryam setelah dia dewasa, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakannya dengan kalimatnya yang datang daripada Allah. Allah langsung yang akan memberikan anak kepadamu. Namanya Isa Al-Masih. Nah, jadi sudah disebutkan. Dia itu seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia bisa berbicara dengan manusia dalam buayan. Dan ketika sudah dewasa, dan dia juga termasuk orang-orang yang soleh. Dia orang dewasa, ketika dewasa dia menjadi orang yang soleh. Siti Maryam berkata, ya Allah, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Kemudian Allah berfirman melalui malaikat Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila dia berkehendak menetapkan sesuatu, maka mengatakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah dia. Nah, dari ayat inilah kita tahu bahwa Allah mensucikan Siti Maryam, memberikan anak yang langsung dari Allah untuknya. Dan kata Allah, dia adalah orang yang termasuk didekatkan kepadaku. Jadi penciptaan Nabi Isa ini sama dengan penciptaan Nabi Adam, langsung dari Allah. Nah, inilah kesucian ibunda Nabi Isa alaihissalam. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairun nisa'il alamina arba', sebaik-baik wanita di dunia adalah 4. Yang pertama, Maryam ibnatu Imran, Siti Maryam bin Imran. Wa Khadijatu bintu Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah. Wa Fatimatu bintu Muhammad, Fatimah anak Rasulullah. Wa Asiyatu mra'atu Fir'aun, dan Aisyah istri Fir'aun. Jadi Rasulullah memuji yang pertama itu adalah Siti Maryam karena dia menjaga kesucian dirinya. Dia betul-betul mendekat kepada Allah. Allah terima nazar ibunya karena memberikan anak ini untuk dekat kepada Allah. Jadi kita sebagai orang tua juga harus mengusahakan. Kita usahakan bagaimana supaya anak aku dekat kepada Allah. Tentu aku ajarkan dia agama. Jadi nggak cukup dengan doa aja. Kita pengen dapat anak yang rajin ibadah, yang soleh atau soleha, sementara usaha dari kita tidak ada untuk mengajarkannya agama dan tidak memberikan perlindungannya kepada Allah. Nah, ini salah satu untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha, harus ada usaha orang tua untuk menjadikan anak ini dekat kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.